Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini publik Indonesia dikejutkan dengan pernyataan oleh seorang Kristen yang mengaku seorang pendeta yang mengatakan bahwasanya teroris itu muncul dari Islam atau Islam adalah sarangnya teroris. Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. KKB itu agamanya apa? Kemarin saya sempat kaget, saudara, melihat sebuah berita yang disampaikan oleh salah satu media sosial milik televisi swasta Republik Indonesia yang mengatakan bahwasanya ada satu orang Kristen yang diberitakan bahwasanya dia adalah seorang pendeta yang meminta kepada Menteri Agama agar menghapus 300 ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Ini saya yakin akan memancing kemarahan umat Islam seluruh Indonesia. Tidak perlu ke dunia ya, seluruh Indonesia. Umat Islam akan marah. Dan permintaan pendeta ini sama dengan usaha untuk memecah belah kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Saya orang Islam. Selama ini saya banyak menerima penghinaan dari orang-orang yang mengatakan ini dan itu tentang diri saya. Tapi saya tidak marah. Akan tetapi Anda yang telah menghina Islam, saya akan marah. Namun marah saya karena saya seorang peneliti dan penulis sejarah, maka saya akan berkata melalui sejarah. Saya sering mendengar, juga saya sering mendengar teman-teman saya mengatakan tentang agama ini jelek, agama itu jelek, dan agama kita hanya yang bagus. Kemudian saya berkata kepada mereka, kalau kalian tidak tahu bagaimana suatu agama dan bagaimana agama orang lain itu, mending kalian diam, tidak perlu berbicara. Saya berkata begitu ketika teman dan sahabat saya mengatakan jelek tentang agama lain. Saya selalu berkata seperti itu. Lebih baik kita diam jika kita tidak tahu apa itu agama orang lain. Akan tetapi kali ini datangnya pun dari agama lain yang meminta untuk dihapus 300 ayat dari kitab suci Al-Quran. Karena menurutnya itu sangat bertentangan dan akan menimbulkan gejolak atau teroris. Ini saya heran ya, orang ini dia orang Kristen tapi menggunakan nama Islam. Namanya Saifuddin Ibrahim. Orang ini juga mengatakan bahwasanya dia adalah seorang gurunya teroris. Coba disimak videonya. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah
sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China. Ya, menyaksikan videonya si Saifuddin ini, yang kabarnya dia seorang pendeta. Ini sudah merupakan jentik-jentik atau usaha untuk memecah belah persatuan Republik Indonesia. Hati-hati dengan pernyataan Anda. Di depan video Anda mengatakan jangan takut untuk mengatakan sesuatu. Sekarang saya tidak takut mengatakan sejarah tentang masuknya agama ke Nusantara. Anda tahu, pertama kali agama di Nusantara ini adalah kebatinan. Itu agama pertama kali di Nusantara, atau agama yang asli dianut oleh manusia Nusantara adalah kebatinan. Kemudian hadir Hindu, Buddha, dan hadirlah agama Islam. Dengan memperbaiki tatanan kehidupan orang-orang Nusantara yang pada saat itu dinilai kacau dan lain. Yang mana masuknya Islam, maka tatanan di atas masyarakat Nusantara diperbaiki dengan baik. Karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jika ada teroris, jangan sangkut pautkan dengan Islam. Teroris adalah pribadi-pribadi mereka. Kami orang Islam bukanlah teroris. Kemudian tatanan-tatanan yang sudah diperbaiki di masyarakat Nusantara oleh Islam dirusak kembali oleh hadirnya Kristen ke Nusantara yang dibawa oleh penjajah Belanda mulai dari tahun 1593. Belanda berusaha mengkristenisasikan manusia Nusantara, namun mereka tidak mampu. Kemudian mereka menggunakan dengan 3 taktik, yaitu harta, tahta, dan wanita untuk mengkristenisasikan manusia Nusantara. Di sini pun mereka gagal untuk mengkristenisasikan manusia Nusantara. Kemudian bangsa penjajah menggunakan taktik terakhir mereka dengan membunuh masyarakat yang tidak mau sepaham dengan agama penjajah. Jadi saya mengikuti saran dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Jangan takut untuk mengatakan. Intinya jangan takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Ini yang benar. Bahwasanya Kristen hadir di Nusantara dibawa oleh
para penjajah kolonial. Oke? Hal ini saya keluarkan karena Anda memancing saya. Ada api, ada asap, pasti ada apinya. Anda mulai mengobarkan api, maka asap akan muncul. Pernyataan dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini akan memunculkan perpecahan di antara kita. Perpecahan di antara Anda dan saya. Yang semula kami tidak akan mempermasalahkan Anda beragama apa. Yang penting jangan saling mengganggu. Itu saja yang kami minta. Karena kami tidak akan pernah mengganggu kalian. Dan saya harap kalian jangan mengganggu kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.